Malam tidak selalu sunyi. Kadang ia menyimpan percikan kecil yang terlupa. Api tidak pernah datang dengan teriakan. Ia tumbuh dari sesuatu yang diabaikan. Dinding yang hangat berubah menjadi bara. Langit kota memerah tanpa peringatan. Di tengah asap dan cahaya yang membakar, ada sesuatu yang terbangun. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengingatkan. Api terbesar bukan di gedung, tapi di dada. Pagi itu, di markas pemadam kebakaran, suasana terasa tenang dan hangat. Suara tawa para petugas sesekali memecah keheningan di antara jajaran peralatan teknis yang rapi. Arga duduk dalam diam, telaten menyeka helm merah kesayangannya hingga mengkilap. Tiba-tiba lengkingan alarm memekakkan telinga, mengejutkan seisi ruangan. Ada kebakaran besar di gudang kain. Semua personel segera berkumpul, teriak komandan lantang. Tanpa membuang waktu, para petugas berhamburan menyambar seragam pelindung mereka. Ketentraman pagi itu seketika lenyap, berganti menjadi persiapan untuk memadamkan api. Sirine meraung-raung, membelah padatnya jalanan kota yang sedang ramai. Dari kejauhan, gulungan asap hitam pekat mulai mengotori langit biru yang cerah. Pandangan Arga terkunci lurus ke depan, fokus penuh pada tujuan di hadapannya. Di balik wajah tangguhnya, ada desir cemas yang mulai merayap di dalam hati. Gudang kain adalah sasaran empuk bagi api. Tumpukan serat kering itu akan memicu ledakan panas yang hebat. Si jago merah seolah sedang berpesta, melahap semua benda di sana dengan sangat ganas. Mereka harus bergerak cepat, karena setiap detik yang berlalu adalah taruhan nyawa. Benar saja, lidah api tampak melompat liar di atas tumpukan kain yang menjulang tinggi. Jelaga hitam yang menyesakkan mulai menyerang paru-paru dan membuat mata para petugas perih menyengat. Suara kayu bangunan yang mengerang dan retak terdengar keras dari segala penjuru gudang. Percikan bara panas berjatuhan dari langit-langit, persis seperti hujan api yang mengerikan. Lantai yang mereka pijak mulai membara, seolah seluruh bangunan akan segera hangus terbakar. Dengan suara parau, Arga meneriakkan perintah agar semua timnya tetap pada formasi waspada. Waktu yang mereka miliki benar-benar sudah tidak tersisa banyak lagi. Selang air ditarik paksa untuk menembus dinding hawa panas yang membakar kulit. Udara membara di dalam ruangan itu terasa menampar-nampar wajah mereka dengan hebat. Cahaya api yang menyilaukan memantul tajam pada kaca pelindung mata milik Arga. Brak! Sebuah reruntuhan bangunan jatuh berantakan tepat di depan mata mereka. Salah seorang kawan pemadam hampir saja terperangkap di tengah kepungan api yang mengamuk. Dengan gerakan sigap, Arga menyentak temannya keluar sebelum material berat menimpa tubuhnya. Ujian keberanian yang sebenarnya baru saja dimulai bagi Arga dan seluruh timnya.
Di balik tirai asap yang tebal, muncul sebuah bayangan raksasa yang menggetarkan udara. Siluet naga legendaris tampak nyata berdiri di balik kobaran api yang menyala-nyala. Langkah kaki Arga terhenti seketika. Ia terpaku melihat sosok mitos itu di hadapannya. Sepasang mata besar yang jernih mengawasi setiap gerakan Arga dengan diam dan tenang. Namun anehnya, naga itu tidak menunjukkan tanda ancaman ataupun keinginan untuk menyerang. Ia hanya diam mematung, berdiri gagah layaknya seorang penjaga yang perkasa. Kehadiran naga Basuki seolah membawa keajaiban dan hawa tenang di tengah neraka tersebut. Tiba-tiba, atap tua gedung itu mulai ambruk perlahan akibat amukan api yang tak terkendali. Kobaran api di dalam ruangan kian ganas, menciptakan situasi yang sangat berbahaya bagi mereka. Pandangan Arga sempat tertutup sepenuhnya oleh kabut asap hitam yang mencekik nafas. Namun, Arga tetap teguh di barisan terdepan, memegang selang airnya dengan kekuatan penuh. Bayangan naga yang tadi ia lihat kini tampak makin nyata dan bersinar terang di matanya. Sebuah keberanian baru tiba-tiba mengisi hati Arga untuk terus berjuang memadamkan api. Sekarang, sang naga dan manusia tampak berjuang bersama untuk mengalahkan si jago merah. Semburan api yang deras akhirnya berhasil meredam amarah api yang melahap isi gudang. Si jago merah yang semula ganas kini perlahan menyerah dan padam sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah tumpukan arang dan debu-debu hitam yang berserakan di mana-mana. Sisa asap putih tipis terbang tinggi terbawa angin menuju angkasa luas. Arga melepas helmnya perlahan sambil menghela nafas panjang karena lega tugasnya telah usai. Sosok besar naga itu pun memudar secara misterius dan akhirnya hilang terbawa angin sore yang tenang. Meski sosoknya menghilang, Arga merasa sang naga masih tertinggal di tempat itu. Senja menyapa dengan lembut di sisa-sisa gudang kain yang kini kembali sunyi. Para petugas beristirahat sejenak dengan tubuh basah kuyup dan penuh peluh keringat. Tiba-tiba, seorang pria misterius menghampiri mereka sambil membawakan air minum yang segar. Senyum pria itu terasa sangat ramah, membuat suasana di sekitar mereka menjadi teduh. Terima kasih banyak, kalian tiba tepat waktu untuk menyelamatkan gudang ini, ucapnya lembut. Arga terpaku sejenak, merasa wajah pria itu tidak asing dalam ingatannya. Namaku adalah Raka Satria Dirgantara, katanya dengan suara tenang memperkenalkan diri. Sepanjang hari, hujan terus mengguyur Mahakam Ulu tanpa tanda akan berhenti. Sungai mulai meluap karena tak lagi sanggup menampung kiriman air dari pegunungan. Satu persatu, rumah kayu milik warga mulai terendam dan tenggelam oleh naiknya permukaan air. Jalan utama dan jembatan desa hancur berantakan, disapu oleh arus air yang sangat deras. Tiba-tiba, seekor Garuda raksasa melesat cepat membelah langit yang mendung dan kelam. Ia mengawasi keadaan desa dari balik awan gelap dengan tatapan mata yang tajam dan berwibawa. Aku akan mengutus seseorang yang hebat untuk membantu mereka yang sedang kesulitan. Sang Garuda pun terbang tinggi, menghilang di balik cahaya emas yang memecah kegelapan langit.